Right, pre-ride check, blinkers on, rear on, brake, good. Camera syncing, 3, 2, 1. Maybe you should take it slow. Hi guys, Displeased Bad Bag Boy here, and welcome to another video. Now, kalian mungkin sadar gitu kan, kalau kalian tidak tinggal di bawah batu, maksud gue, kalau banyak berita soal motor-motor baru gitu kan di Indonesia ya, enggak, yang kemarin-kemarin udah launching gitu kan, belakangan inilah, bahkan sama pandemi gitu kan, kayak NMAX baru gitu kan keluar. Terus NMAX baru sebelum pandemi apa ya, lupa gue. Terus ada Aerox baru gitu kan, ada asshole baru seperti orang ini. Putar baliknya jauh banget anjir, kayak mobil segede sepatu aja kok putar baliknya jauh bener. Ya om, kenceng om. Terus juga PCX yang baru gitu kan. Terus ada juga kayak GSF 250 yang beritanya mau masuk sini. Gue nggak tahu, gue nggak terlalu yakin. Yang gue tahu pasti adalah gue mau beli bensin sekarang. Ya enggak? Give me fuel, give me fire, give me that what you desire. FA Formula E, sponsored by Shell. Sounds odd, doesn't it? Nah. Gue tapi nggak mau ngomongin soal motor baru banget gitu kan. Gue nggak mau ngomongin soal kayak wah berita ditunggu nanti gini-gini. Bukan itu yang gue mau fokusin. Yang gue mau fokusin adalah gue ngerasa sedikit aneh ya dengan motor-motor baru gitu kan, terutama di sektor matic. Hey, handphone aja nih lono. Kita ngobrolin soal motor-motor matic yang belakangan ini. Gue ngerasa kok kayak agak aneh gitu loh. Kayak gue ngelihat kalau seenggaknya dari atas kertas ya, gue ngeliat dari spec sheetsnya, kayak kok dibikin dengan apa ya, top end power gitu kan, bikin powernya di atas gitu kan, torsinya kayak dijadiin prioritas yang lebih rendah gitu kan. Dan gue ngeliat juga, dan gue beberapa kali ngetes gitu kan, motor-motor matic yang generasi baru ini kok pas dibawa jalan tuh rasanya aneh gitu loh. Kayak feel-nya tuh gimana sih, kayak motor yang mau nyoba untuk jadi sporty tapi feel-nya nggak sporty, kayak nanggung gitu loh ya enggak. Kayak nyoba untuk ngejar handling yang baik tapi enggak gitu. Dan dengan nyari apa ya, nyari performa handling yang bagus aja buat gue kayak rasanya aneh gitu. Karena kayaknya itu kebalik deh. Kayak itu bukan tujuan utamanya skuter matic nggak sih? Kayak bukannya skuter matic itu didesain untuk jadi motor yang nyaman untuk dipakai harian ya, dan bukan jadi motor yang karakternya kayak mesinnya tarikan atas gitu, misalnya ngisi di atas, bawahnya mediocre atau bahkan nggak ada sama sekali, kopong gitu. Kayak tuh kok apa ya, fokusnya aneh gitu loh. Skuter matic itu kan motor apa ya, yang esensinya dia diciptain untuk jadi motor harian gitu kan, yang nyaman, mudah digunakan di perkotaan, praktis, irit gitu kan. Kok jadi seolah-olah ngejar karakteristik sport bike ya? Kalau mau karakteristik sport bike, kenapa nggak beli sport bike aja sekalian ya nggak sih? Aneh aja gue ngerasanya. Kenapa harus kayak gitu loh? Kenceng.
Udah spion bar N kayaknya. Look at him go. Paling weekend ini udah dibawa ke Monas sama dia. Itu yang gue ngerasa aneh gitu kan, kayak kenapa dibikin jadi karakteristiknya itu sporty? Kalau mau motor yang sporty, kenapa nggak beli sport bike aja sekalian? Kenapa menuntut motor yang sejatinya tidak sporty sama sekali gitu kan, yang seharusnya itu sama excitingnya seperti duduk di kursi misalnya gitu kan. Ya, duduk di kursi itu kan nyaman, ya nggak? Iya, naik motor matic, naik skuter matic ya harusnya se-exciting duduk di kursi. Nggak ada apapun yang terjadi gitu loh, nggak ada yang exciting gitu kan. Nyaman aja udah, nyaman, relaxing gitu kan. Nah itu gue ngerasa aneh di situ gitu kan. Terus beberapa lama yang lalu itu gue kayak across sebuah video dari seorang YouTuber di luar negeri. Dia dari Kansas kalau nggak salah, dari Wichita, Kansas. Yes, bener. Sebuah channel yang namanya adalah Hubie's Garage. Kalau kalian tidak tahu ya ini gue kasih tahu. Nah, dia komplain soal Cadillac yang karakteristiknya tidak lagi selayaknya Cadillac zaman dulu yang dikenal sebagai lanyard gitu kan. Mobil-mobil yang handlingnya floppy gitu kan, lucu gitu kan, kayak ngayun-ngayun kayak perahu, ya makanya disebut lanyard gitu kan. Cuman mobilnya luar biasa nyaman gitu loh, true luxury gitu kan. Kayak dia bilang kalau misal lo ambil misalnya Tesla itu bukan mobil mewah, dia bilang. Tesla itu kalau misal lo ambil semua gadgetnya ya dia nggak lebih dari medium size sedan gitu kan. True luxury car itu buat dia mobil yang handlingnya nggak ada gitu kan. Handling itu adalah prioritas terakhir gitu kan. Mobil yang nyaman gitu kan, harusnya kayak mobil yang interiornya kualitasnya baik gitu kan, exceptional, bahkan bukan baik lagi, bukan cuma sekedar good tapi exceptional. Ayo dong bang, itu lebar banget loh anjing. Bang lagi mbak, dia komplain gitu kan tentang Cadillac yang nggak senyaman dulu lagi. Dia komplain kenapa Cadillac harus dites di Nürburgring dan sebagainya, dan dia menyalahkan jurnalis gitu kan. Dia menyalahkan media yang mereview mobil-mobil yang seharusnya dikategorikan sebagai lanyard gitu kan, diberi review yang buruk karena handlingnya tidak sebaik yang mereka expect gitu kan, tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Dan karena jurnalis media itu ngeluarin review yang kayak begitu, akhirnya pabrikan-pabrikan gitu kan, termasuk Cadillac, itu develop mobil-mobil yang handlingnya baik gitu kan, tidak lagi floppy, tidak lagi jadi lanyard, lu mau di kiri apa di kanan, tool. Nah, di situ gue ngerasa kayak ini utter bollocks gitu loh, kayak nggak masuk akal, anjir, nonsense gitu loh untuk pabrikan sampai segitunya gitu kan, ketika seharusnya mereka itu udah tahu market mereka kayak gimana, dan mereka harusnya udah tahu bentuk mobilnya kayak gimana, apa development dari mobilnya itu kan, karakteristiknya bla 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 bla, so on and so forth. Nobody's listening, nobody cares. Nah, terus gue jadi ingat gitu kan, kalau gue pernah nonton episode lama dari Top Gear ya, saat mereka lagi road trip di Amerika deh gitu kan, yang pakai V8 American muscle cars gitu kan. Di situ, di episode itu, seorang jurnalis pianis bernama James May itu bahkan menyuarakan hal yang sama gitu loh, menyuarakan kayak kenapa Cadillac harus dites di Nürburgring gitu kan, kenapa Cadillac harus fokus ke handling dan sebagainya, kenapa nggak dibikin nyaman, bla 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 bla. Dan bahkan di later on di Grand Tour dia ngomong soal kalau seandainya dia itu adalah komandan perang di Perang Dunia Kedua, dia bakal komandoin untuk bom Nürburgring setiap harinya gitu kan. Itu agak ekstrim, cuman wow, itu opininya dia gitu kan. Dan dia bahkan menyalahkan koleganya sendiri, Jeremy Clarkson, yang dia bilang and I quote, itu
dalam setiap reviewnya itu selalu power slide sambil ngomong power. Dan ketika gue inget itu, gue ngerasa kalau omongannya Tyler Hoover, Hoover's Garage, itu mungkin masuk akal gitu kan. Udah bukan idiotic twaddle lagi gitu loh. Udah menjadi sesuatu yang masuk akal menurut gue. He might be onto something gitu kan. On his screen, it's guy. Rest in peace, Murray Walker. I was fortunate enough to listen to his live commentaries when I was a kid. I'm listening to Roman Sky now, which kind of fits. Karena gue tadi ngomongin soal mendiang Murray Walker, kedengeran mulai masuk akal tuh buat gue, ya nggak? Jurnalis membuat review baik atau buruk, dan pabrikan itu menganggap itu representatif terhadap apa yang diinginkan sama market, gitu kan, sama pasar. Get in there, not Lewis. Atau mungkin pabrikan itu sekedar nggak mau bad review sampai akhirnya harus ngikutin apa yang dibilang oleh jurnalis atau media. It kind of make sense setelah gue pikir-pikir ulang gitu kan. Dan di situ gue ngerasa kayak aneh gitu loh. Ditambah lagi setelah gue nemu gitu kan kayak artikel-artikel atau video-video yang mereview motor-motor baru. Gue fokusin ke skuter matic ya, kayak NMAX baru misalnya, Aerox baru, TCX baru. Dan itu dilakuin atau bahkan pas ADV keluar itu dilakuin tes top speed, tes drag race, terus ada lagi dilakuin yang tes touring. Tapi bukan masalah kayak seberapa nyaman ini dua motor ini kalau dibandingin gitu kan ketika touring, atau seberapa irit saat touring, tapi kayak siapa yang sampai duluan, siapa yang lebih cepat. Lu touring kok cepet-cepetan. Lucu buat gue, kayak aneh. Anjing juga kau bangsat. Maksudnya apa kok tangan ditangkap di lingkarin ke pinggang kau nih, biar ngiri aku Situ gue mikir kayak kenapa kok skuter di review kenceng-kencengan, why relevansinya apa? Relevansinya sama dunia nyata tuh apa anjir? Kayak kok gimana ya, maksud gue skuter matic itu kan kebanyakan yang beli ya orang-orang normal, itu kan average Joe itu kan. Kayak contohnya bapak-bapak yang pergi ke fuck this is gonna be so bad. Kayak misalnya bapak-bapak yang pergi ke kantor misalnya, atau ibu-ibu yang ke pasar, atau abang-abang ojol misalnya yang narik, ya kan? Atau anak indie yang cuma mau dari poin A ke poin B, dengan poin A itu either rumah, kantor, atau kampus, atau nice, rumah, kantor, kampus, atau sekolah gitu kan. Dan dengan poin B nya adalah coffee shop gitu kan. So gue mikir kayak emangnya ibu-ibu kalau ke pasar itu mau cepet-cepetan ya, kayak mau berhemat 3 detik dalam perjalanannya dia ke pasar, atau kayak bapak-bapak yang pergi ke kantor memangnya dia mau mencoba untuk mecahin rekor commutingnya dia gitu. Kayak wah, saya kemarin ke kantor sampai dalam 18 menit 42,3 detik. Wah, hari ini saya akan lebih cepat, saya akan pecahkan rekor pribadi saya. Wah, gitu kan. Saya akan bikin PB baru, gitu kan. Atau abang ojol gitu yang narik gitu kan, dia mau sekencang mungkin gitu kan, sengebut mungkin supaya
pas dia narik, semakin dia kenceng berarti semakin banyak tarikannya gitu kan, semakin banyak uang pula. Mbaknya lucu. Fokus. Lu lagi riding dan lu lagi vlogging, jangan lihat mbak-mbak kafe lucu. Nah itu kan kayak, apalagi startnya dari seberang jalan gitu. Wah, memangnya balapan lemong. Atau anak indie mau coba ke kafe gitu kan, ngebut gitu. Kayak era-era cafe racer gitu kan, era-era kemasan cafe racer, dimana mereka itu ya cafe racer gitu kan, pembalap dari kafe ke kafe. Jadi that's some fucking nice Volvo. I love new Volvos. Is that the XC90? Oh yes, that's a XC90. I was right. They all look the same though. Dengan kayak ngebut-kebutan dari kafe ke kafe, maka dapat sebutan cafe racer itu kan. Apakah anak indie seperti itu? Enggak, anjir. Anak indie tuh nggak ada yang ngebut. Anak indie tuh paling pelan-pelan di kanan gitu kan, pelan 30 di kanan, giliran diklaksonin nggak ngubris. Soalnya ternyata kupingnya disumpel pakai earphone putih bawaan iPhone gitu kan, yang nyetel lagu. Udahlah, bodoh lah. Begitu juga dengan ibu-ibu gitu misalnya, mereka dalam perjalanannya ke pasar nengah banget. Mereka dalam perjalanannya ke pasar itu mereka nggak nyoba untuk berhemat. Shaun the sheep is cursed. I'm gonna say that right now. Mereka nggak nyoba untuk berhemat 3 detik gitu kan. Mereka mencoba untuk berhemat 3.000 perak. Atau bawa bapak yang, kenapa gue ngesen kiri? Ngapain gue ngesen kiri? Kenapa gue tidak lurus saja? Ya kan? Bawa bapak itu nggak nyoba untuk mecahin rekor waktu tempuh commutingnya dia gitu loh. Bawa bapak itu ya nyoba untuk berguyon yang tidak lucu gitu kan. Bawa bapak itu nyoba untuk, kalaupun dia mau mecahin rekor, dia nggak akan mecahin rekor waktu tempuh commutingnya gitu loh. PB-nya bukan soal waktu tempuh gitu. Mungkin yang lebih mungkin adalah PB soal konsumsi bahan bakar misalnya gitu kan. Kayak yang gue berapa bulan lalu posting gitu kan, kayak wah, gue mau nyoba mecahin PB gue dalam konsumsi bahan bakar di atas Vario 125 gitu kan. Karena menurut MID gue PB gue adalah 64,7 deh kalau nggak salah deh, lupa gue. Tuh kan, gue pengen pecahin, gue pengen lebih irit lagi, ternyata nggak bisa gitu kan. Atau kayak abang-abang ojol nggak nyoba untuk kencang-kencangan kayak balapan lemang gitu kan, endurance gitu. Iya, endurance yang mereka mau adalah motor yang reliable, motor yang bandel gitu kan, bisa di abuse. Dan mereka juga maunya motor yang nyaman, karena mereka seharian bos di atas motor itu. Kalau motornya keras kayak Vario ini mah set kotak pantatnya asli. Vario 125 itu yang terakhir, yang current model, yang modelnya kayak sebelah itu, gue bawa ke Sukabumi aja, pantat gue kotak, gila, keras banget, keras, joknya keras, soknya keras, bahkan lebih keras dari Vario 125 yang lama, yang kalau kalian ada yang inget, gue pernah pakai juga gitu, Vario yang belum LED. Nah, itu lebih nyaman lagi, walaupun nggak nyaman-nyaman amat, cuman lebih nyaman daripada si Vario 125 yang current model gitu kan. Terus kalau gitu, untuk siapa dong review-review seperti itu gitu loh, gitu kan? Review-review yang menuntut performa, review-review yang menuntut top speed atau drag race, atau kayak tes di sirkuit, yang bahkan gue pernah ngeliat itu ada artikelnya. Gue nggak baca, gue cuma ngeliat fotonya aja gue udah males nih, kayak ngapain PCX dites di sirkuit anjir. Bikin gue nggak tertarik untuk baca artikelnya gitu loh. Kayak untuk siapa sih tes itu gitu? Untuk mewakili siapa? Gue heran gitu kan. Apakah untuk anak Mori? Apakah untuk anak-anak yang main di Monas? Anak-anak yang night ride di Antasari gitu kan? Atau anak-anak yang main di Lembang, di Tawangmangu? Gitu loh. Siapa yang mau coba diwakili suaranya gitu loh? Dan kalaupun orang-orang itu yang diwakili gitu kan, yang diwakili suaranya, should say, seberapa banyak sih mereka kalau dibandingin sama
average Joe, gitu kan, orang-orang biasa, plebs. Seberapa banyak kalau dibandingin sama orang-orang yang cuma pakai motor untuk sebagai ya moda transportasi untuk nyampe dari poin A ke poin B, gitu loh. Mereka secara kolektif juga tetap nggak seberapa gitu kan. Gue pikir, ayo dong bang, motor lu kecil loh. Itu yang gue ngerasa agak aneh gitu, agak peculiar yang gue rasain. Dan gue rasa kurang tepat gitu kan. Karena kayak yang gue bilang, esensinya motor matic, skuter matic itu adalah motor untuk pakai harian. Dan ya seperti motor harian ya nyaman gitu loh, nyaman, irit, terus banyak ruang penyimpanan, praktis, bukan praktikal gitu kan. Bukan soal speed, bukan soal akselerasi, akselerasi mungkin ya, bukan soal I don't know, freaking drag strip gitu kan, bukan soal top speed, bukan soal lap time dan sebagainya gitu loh. Kayak ada yang kurang tepat di situ loh. Kayak kenapa nggak coba untuk diklasifikasiin gitu kan, kayak kenapa nggak coba untuk disesuaikan sama kelas-kelasnya gitu kan, genre-genrenya, model-modelnya, tipe-tipenya gitu kan. Kayak misalnya untuk sport bike gitu misalnya, tesnya adalah ABCDE gitu kan. Terus untuk kelas naked itu tesnya ABFG gitu kan. Untuk kelas tourer misalnya atau adventure gitu misalnya, itu kayak AB HIJ gitu kan. Terus untuk matic itu misalnya kayak, oh that's fucking nice though, Targa bukan sih? Kalau gue nggak salah lihat sih Targa ya. Gue gak peduli, gue gak fokus, but I love the first gen 911. Just the best looking car ever. Apalagi yang di restore sama, bukan di restore, di reimagine sama Singer. Just perfect. Chef's kiss. Chef's kiss? Chef's kiss. What is the chef's kiss? The fuck chef's kiss? Untuk skuter matic misalnya tesnya adalah EF JKL gitu kan, misalnya gitu kan. Ada kelas-kelas tertentu, misalnya kayak kalau itu bingungin, misalnya gue kasih contoh deh, misalnya untuk skuter, kenapa nggak coba untuk dites kalau yang berkaitan sama performa, itu tes-tes kayak slalom misalnya. Itu masih ada kaitannya dengan penggunaan harian gitu kan, masih ada kaitannya, masih ada relevansinya gitu kan. Kayak itu masih berkaitan karena masih mewakili pengguna-pengguna yang pakai di kondisi traffic, kondisi-kondisi macet gitu kan, di perkotaan. Atau tes kedua yang terkait performa gitu, tes 0, 50, 0 gitu kan. Itu ngetes akselerasi dan pengereman di saat yang bersamaan gitu kan. Kenapa dites, kenapa itu dianggap relevan? Karena aduh pantat gue, karena ya untuk mensimulasikan kondisi jalanan juga gitu loh, yang di perkotaan banyak lampu merah, stop and go, atau banyak berhenti kayak tadi misalnya gitu kan. Entah ada orang nyebrang, atau mobil yang nyebrang, atau motor, atau siapa putar balik gitu kan, atau ada whatever, binatang gitu kan. Kenapa 50 km per jam? Karena yaitu speed limit di jalan raya, yang mana dari tadi gue langgar. Sorry. Tapi siapa sih yang sebenarnya yang ngikutin speed limit? Atau bahkan siapa sih yang tahu speed limitnya jalan raya Indonesia berapa kecepatannya? Banyak yang nggak tahu. Ada yang ngira 60, ada yang ngira 30, ada yang ngerasa ada yang benar 50 gitu kan. Terus tes-tes yang lain kayak misalnya tes, masih ini berkaitan sama ini juga nih, macet-macetan juga nih, tes filtering gitu kan. Wah, gitu kan, itu bakal berguna banget tuh. Kayak seberapa mudah sih itu motor untuk dipakai selap-selip gitu kan di kondisi traffic gitu.
Ya walaupun pada akhirnya itu tergantung seberapa besar biji penggunanya, cuman ya cukup relevan lah. Itu jangan bilang abang gue di depan. Lucu banget sih waktu Xpex depan, ternyata abang gue, kayak gue lagi recording terus ketemu dia di jalan. Coba kita Uber. Terus bagian dari rangkaian tes yang lain itu, kayak misalnya tes practicality gitu kan, kayak dites seberapa banyak ruang penyimpanannya gitu kan, kayak misalnya wah bagasinya muat ditaruh helm gitu kan, udah biasa. Wah, oh ternyata bukan abang gue pikir abang gue, dari jauh mirip anjir, modifannya ya sama aja, plug gitu. Terus kayak wah ternyata bagasinya muat 2 buah semangka, bukan semangka kecil loh, semangka ukuran yang besar, ukuran yang proper, semangka ukuran double D. Hah? Terus kayak wah ternyata glove boxnya muat aqua truck gitu kan. Aqua 1,5 liter maksudnya. Wah luar biasa juga gitu kan, glove box muat aqua truck. Atau kayak tes lain lagi gitu kan, tes kenyamanan, lewatin jalanan konblok gitu kan, terus diukur kenyamanannya gitu kan, mau cara yang primitif atau cara yang high tech bisa dilakuin gitu kan. Kayak misalnya tesnya itu pakai yang primitif, itu pakai pose dulu, gang sign. Nah, gue tau gue di bawah speed limit, jadi percuma juga berpose. Ya paling kalau misalkan ada orang sebelah gue yang di pose, atau orang belakang gue atau orang depan gue ini ya pose gue kelihatan. Tes ini, tes kenyamanan tuh kan, lewatin jalan komblok terus diukur dengan misalnya taruh 1 krat telur gitu kan di jok belakang. Semakin banyak yang pecah semakin buruk gitu kan. Atau kalau mau yang ramah terhadap cikal bakal ayam kan, dan lebih high tech, misalnya pakai yang mirip seismograph gitu gini. Kita ngomong apa kok ini, yang mirip seismograph itu kan, buat ngukur pergerakan itu kan, ya enggak, itu bisa dilakuin gitu, dan itu bakal jauh lebih relevan, dan itu bakal jauh lebih representatif terhadap apa yang akan terjadi di dunia nyata, apa yang akan dihadapi sama motor-motor tersebut di dunia nyata gitu kan. Jadi nggak lagi nanti bakal muncul skuter overbore, sport bike overstroke gitu kan. Oh, actually sampai 150 itu near square. Nggak usah sok pedantik anjir. Secara teknis dia tetap overstroke, stroke-nya lebih gede. Mau dia near square nggak, apa near square, square, overbore, overstroke gitu kan. Near square bahasa marketing aja udah. Ayo kaget. Nggak lihat dulu sih Bambang. Lihat-lihatnya last minute, last second malah. Dengan begitu kan nanti outputnya bakal baik gitu kan, baik untuk semua pihak gitu kan. Untuk pembaca itu baik, untuk pabrikan juga itu baik, karena nggak dapat input yang salah gitu kan. Dan mungkin yang tidak akan baik adalah peperangan antara FBY dan FBH. Udah segitu aja, daripada gua terlalu banyak offend orang, dan gua offend terlalu banyak orang juga nantinya. Karena ya sebenarnya yang pengen gue lakuin di video ini ya cuma mengkritisi aja gitu kan, memberi kritik yang membangun. Tambah lagi gue ngasih masukan-masukan gitu kan, bukan seharusnya, sebaiknya gini gitu kan, untuk kebaikan berbagai macam pihak gitu loh. Ya enggak, gue coba mengkritisi, mencoba untuk memberi masukan supaya industri otomotif Indonesia ke depannya jadi lebih baik. Iya enggak? Begitu juga dengan konsumernya. Iya enggak? Segitu saja dari gue. Thank you so much for coming around, and I hope you guys enjoyed it. And if you guys did, don't forget to hit that like button and show me your thoughts and leave me your opinions in the comment section down below. And don't forget to subscribe if you haven't already, and ring the bell icon, because apparently, statistically, 60% of you blah 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 blah. Jadi kayak YouTuber zaman sekarang.
63% of you aren't subscribed. You can also follow me on Instagram and Twitter for more delicious that don't really matter. The links will be in the description box down below. And fun rules for me, stay awesome and safe out there. I've been Alpha Q and I am Audi. Peace.